Ya Allah ya Rabbana, Ya Allah ya Rabbana. Allah Allahu Allah, 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 Allah Allahu Allah. اغفر ذنوبنا نور قلوبنا. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau serta kami harapkan beliau bila amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika jenazah sedang dimandikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya. Ketika jasad sedang dimandikan, ada yang meninggal, abang, adik, emak, ayah atau siapapun yang meninggal, ketika sedang dimandikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya antara kain kafan dan jasadnya. Bukan mengembalikan ruhnya itu ke dalam badannya, bukan. Nanti hidup lagi dia, bertentangan nanti dengan hadis. Nanti berapa kali hidup? Ketika jenazah sedang dimandikan, kita adalah mati kita, dimandikanlah oleh keluarga kita. Maka Allah mengembalikan ruhnya antara kain kafan dan jasadnya, sehingga mayit yang dimandikan itu dapat mendengar siapa yang memandikannya. Ketika sudah disolatkan, maka diangkat. Maka jenazah itu diangkat, dipikul. Waktu mayat itu keluar dari rumah kan ada tuh apa namanya itu Ustaz? Bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Apalah yang di Al-Fatihah kan? Kadang-kadang kita kan mendengar cuma Al-Fatihah dan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Apalah kira-kira? Ada sebagian yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dulu, berwasilah. Karena di sini disuruh kita dianjurkan untuk berwasilah. Fatihahkan dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau saya pribadi beda. Di pribadi saya, kalau yang lain itu mau buat macam itu ya silahkanlah. Tapi kalau saya pertama tetap baca Fatihah kepada Nabi. Yang kedua, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-Fatihah. Yang ketiga, baik itu laki-laki perempuan. Laki-laki. Berarti Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Al-Fatihah. Kalaupun tak dapat, khususan kepada si mayit, Al-Fatihah. Karena tetap kita mendoakan mayit itu. Ketika mayit itu sedang diangkat menjadi pikul, maka seluruh makhluk Allah kecuali manusia diizinkan oleh Allah untuk mendengar mayit yang diangkat. Manusia ditutupkan oleh Allah pendengarannya supaya tak dapat dia mendengar mayit itu berbicara. Dikhawatirkan kalaulah kita mendengar jeritan si mayit yang kita pikul itu, otomatis kita akan pingsan atau ketakutan. Tapi ayam dan binatang-binatang lainnya, kucing, dapat mendengar itu. Dan waktu si mayit itu diangkat, kalau dia orang yang mukmin, maka dia berkata, percepatlah aku.
Jadi kita tak usah heran kalau jenazah yang diangkat itu cepat. Bukan yang mikul tuh minta cepat, bukan. Dia minta cepat, dia nak balik, dia nak cepat ke asalnya. Maka kalau imam meninggal, kau salah lama. Kau salah lama. Di antara kita, keluarga kita, ayah kita, mak kita, pokoknya siapa saja. Bahkan kita sendiri. Kau usah tunggu lama-lama lagi. Pagi itu meninggal, nah, sebelum zuhur itu meninggal. Dia dibawa ke masjid. Usah lama-lama lagi, usah nunggu-nunggu asar lagi. Karena jenazah itu mau cepat. Dalam hadis, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Mutiara Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari Muslim. Apabila yang mati itu yang baik, kenapa yang baik itu kau tahan lama-lama? Kalau mayit itu, jenazah itu baik, kenapa yang baik itu kau tahan-tahan di rumahmu? Dia mau cepat. Kalaulah jenazah itu tak baik, kenapa yang tak baik itu kau simpan lama-lama di rumahmu? Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Kitabnya Mutiara Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Ketika dia sedang diangkat, dibawa dia, maka kalaulah dia orang yang tak beriman, mau dibawa kemana aku? Celakalah aku, celakalah aku. Kenapa? Tak ada sama sekali di hatinya itu asma Allah. Tak ada nama Allah dalam hatinya. Sampai di kuburan, ada tidak kita dengar kadang-kadang diazankan mayit? Ada tidak? Ada. Dalam Quran ada tidak? Tak ada. Dalam hadis ada tidak? Tak ada. Dalam ijma' ada tidak? Tak ada. Jadi Quran dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada. Di mana yang ada dia? Di kias. Quran tak ada, dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' ulama tak ada. Mana ijma' ulama itu? Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tak ada. Tapi diambil daripada kias. Di mana kiasnya? Kalaulah lahirnya diajarkan, kenapa salahnya mati itu diajarkan? Ketika dia hidup, kan diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, diajarkan. Maka dari sini diambil kias. Diambil kias. Arti kias itu, kalaulah hidupnya saja lahirnya diajarkan, kenapa matinya? Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengambil tanah kuburan itu di kepal-kepalnya, maka dilemparkan jalan kepada sang pengantar jenazah itu. Apa kata malaikat itu? Semoga engkau akan melupakan semai ini. Sekali-kali hanya engkau ingat. Dan ternyata benar. Kita kan jarang kita mengingat emak ayah kita sudah meninggal. Kenapa jarang? Memang begitu jadinya. Maka pandangan kita itu adalah ke depan. Tapi kalaulah kita buat baik, otomatis dilakukan. Otomatis emak dan ayah dilakukan. Makanya kita juga macam tadi. Kita zikir berapa zikir tadi? 600. Kalaulah kita mengharapkan maghrib yang ikut zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Bagus. Bagus. Hadisnya ada Imam Muslim. Silakan. Tak ada masalah. Silakan. Makanya kita harus juga mengetahui kalau zikir kita la ilaha illallah ini. Kalau nanti dalam kawan-kawan kita ada yang zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bagus. Hadisnya ada. Dari Imam Muslim kalau kita Ulumuddin Imam Ghazali, silakan. Cuma kalau 33 tambah 33 tambah 33 tambah 1 berapa? 100. Kalau kita tadi ini, kita kan kenapa zikir kita sedap? Karena dalam zikir kita ada. Sedangkan yang subhanallah alhamdulillah itu hanya di lisan saja dia. Nah, ini karakter tingginya maka lebih tinggi. Bukan kita mensalahkan orang yang berzikir subhanallah. Bagus itu. Namanya zikir. Fa'izah qaritul shalah fadhkurullah. Apabila kamu setelah selesai salat maka berzikirlah. Berarti subhanallah juga zikir. Tapi kalau diambil dalam Al-Quran, afdal zikir fa'alam annahu la ilaha. Zikir apa yang paling terafdal adalah kalimat la ilaha illallah. Waktu mengucap la ilaha illallah itu tertutup kalimat zikir subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Itulah kehebatan la ilaha illallah. Jadi ketika sudah kita pulang, maka malaikat tadi itu mengepalkan tanah, maka melemparkan kepada pengantar-pengantar jenazah.
Apa kata malaikat itu? Semoga engkau akan melupakan si mayit ini. Hanya sekali-sekalilah engkau ingat. Tapi kalau kita dalam keadaan musibah, baru keadaan musibah, ya saat itu memang kita sering terpikir kita. Dan kita juga, begitu juga para bapak dan ibu, iwan dan awan. Kalaupun mati kita nanti, paling pertama begitu meninggal itu adalah keluarga kita menangis. Itu yang menangis. Yang keduanya, ada waktu kawan-kawan jiran tangga kita, saudara kita datang. Kenapa ya kau? Kenapa mak kau sakit ini? Di peluknya situ kita nangis. Tapi jangan merauk. Silakan nangis. Orang yang mandikan mayat, mengapa di mayat, tak ada masalah. Silakan nangis. Ada masalah. Nabi Muhammad nangis dia kepada Khadijah. Khadijah wafat, nangis, tapi dia tak merata. Boleh nangis. Silakan. Nah, begitu nanti waktu kita pulang, gesekan-gesekan sendal itu mulai meninggalkan si mayit, maka datang satu malaikat. Malaikat itu yang bernama malaikat Ruman. Belum lagi malaikat Munkar ya, belum lagi bukan Munkar, bukan Nakir, malaikat Ruman. Begitu dalam kitab atas kira Imam Samsuddin Al-Qutubi. Kata malaikat Ruman itu, kau tulis catatan amalmu. Kata si mayit, aku tak ada kertas. Jadikan kain kafanmu jadikan kertas. Kata si mayit, aku tidak ada pena. Jadikan telunjukmu menjadi pena. Aku tak ada tinta. Jadikan air liurmu menjadi tinta. Maka si mayit itu, jenazah yang dalam kubur itu menulis lagi. Apa yang dibuatnya waktu hidup di dunia itu tulis semua. Dan itu tak bisa dibohongi. Dan termasuk juga kita malam ini berkumpul sini. Kami pada malam ini. Itu dia. Pertama juga kita menyambung tali silaturahim. Makanya juga kita semuanya kalau ada jemaah kita undang, tolonglah turun. Karena apa? Kawan kita juga berharap. Ya seperti juga macam kita berharap kepada kawan-kawan kita, jemaah-jemaah kita akan datang. Ternyata mereka tak datang, terkecuali ada sebab, ada musabab, ada hal yang memang lebih penting lagi. Misalnya mencari nafkah, kita bisa kita pegang. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, apabila seseorang itu mencari rezeki yang halal, wajib hukum di situ. Wajib hukum di situ. Jadi keduanya wajib, ibadah wajib, mencari nafkah juga wajib. Jadi kata Imam Samsuddin Al-Qutubi tadi, malaikat tadi itu disuruhnya dicatat ya. Sudah siap dicatat si mayit ini, maka malaikat itu mengalunkannya ke lehernya. Dan malaikat itu tidak dia menyiksa anda, cuma dia melihat catatannya. Lihat catatan itu, semuanya banyak yang baik-baik. Paman yang amal miskola dzarratin khairan yarah itu banyak di situ. Begitu malaikat rumah itu datang, pulang, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Habis itu aja jawab. Tapi kalau yang ditanya tadi, besok yang ditanya itu apa? Marrabuka, siapa nama? Nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Jadi, kalau si mayit yang diangkat di atas kerenda tadi dapat melihat tadi hadisnya sahih. Berarti yang dikatakan Imam Samsuddin Al-Qutubi tadi waktu jenazah itu dimandikan itu maka dia dapat mendengar. Sampailah dia dikafani. Makanya kalau kita mandikan ayah kita sudah mati ataupun siapapun kawan kita, terutama ayah, orang tua kita. Ya Allah, dulu ayahku yang memandikan aku. Nah, makanya kalau kita kalau bisa belajarlah sebagai anak. Ya Allah, dulu waktu aku kecil ayahku yang memandikan aku. Kalau mak kita yang meninggal pula, ya si perempuan pula yang memandikannya. Ya Allah, dulu makku yang memandikan aku. Sekarang aku pula yang memandikan dia. Waktu siap mandi, mengkafankan. Ya Allah, dulu ayahku ni atau makku ni yang membendungi aku. Sekarang aku yang mengafani mereka. Maka mengafankan mayit itu biar rapi, biar betul-betul, biar bagus. Makanya kalau ada yang meninggal, selain daripada anak dan istrinya, haram dia duduk di sini. Misalnya ini jenazah ini, jenazah sini. Kan banyak orang takziah. Misalnya yang meninggal tadi laki-laki, karena yang biasanya masuk ke dalam rumah itu adalah kaum ibu-ibu. Jadi kaum ibu-ibu ini juga ngerti dengan hukum. Apabila jenazah itu sedang dimandikan, sudah siap dia, kan dibawa masuk nih, dibawa masuk. Maka semua yang ada dalam rumah ini keluar. Kecuali anaknya, istrinya, cucunya, yang mahram dia. Tak ada masalah.
Boleh. Tapi kalau yang lain tidak. Saudara suami batal wudu. Apalagi berimbang, apalagi sama ini, jangan masuk. Karena dia khawatirkan nanti, makanya Bilal itu mesti tegas. Oh, segan dia karena banyak ahli tempat di luar pun tak ada. Ambil kain panjang untuk menutupi. Makanya yang di situ tuh kadang-kadang sekarang ini modern. Arti modernnya perempuan terlalu tampil. Dia pula yang memegang kain. Sementara dia bukan mahram. Seharusnya bukan dia, tak ada hak dia. Inilah kelakuan perempuan yang terlalu maju dia, tapi dia tak tahu hukum. Yang mesti megang itu mesti laki-laki, kalau ma itu laki-laki. Terkecuali ma itu perempuan, ada masalah. Begitu sudah dikapalkan, siap segala macam, di mana mau disolatkan? Di rumah. Laki-laki itu yang ayah kita tadi kepalanya buat ke selatan, berarti ke selatan ya. Bolehkah kepalanya itu ke utara? Boleh. Tapi kenapa harus dia ke selatan? Lebih awal. Masalah bolehnya dia ke utara itu boleh. Tapi kalau perempuan mesti dia ke utara. Jadi kalau ada nanti besok main, waktu kita sembahyang kan, diputar orang, mana kepalanya? Sana. Oke, betul. Tapi kalau ada orang yang mutar lagi, ke sana kepala diputar lagi, berarti dia tak paham. Tapi jangan didebati. Tak usah. Begitu dia laki-laki arah ke sana, siap dulu, sholatkan. Makanya kalau dulu, kalau sekarang udah alhamdulillah lagi. Begitu jenazah dikeluarkan, masing-masinglah ngambil pinggan, mangkuk yang kaca, dipecahkan. Ada nggak tuh? Jangan. Kalaupun ada mangkuk, gelas segala macam itu, sedekahkan kepada fakir miskin. Bukan untuk itu. Apa maksud itu? Dipecahkan. Kalau yang mati lagi, bukan urusan kita. Nah, sampai dia nanti di kuburan, maka semua pertanyaan itu dijawabnya dengan ilmu jawabnya, maka nanti datang si mayat itu, kita yang dalam kuburan itu, kita bertanya kepada yang datang itu, siapa engkau? Kalau datangnya cantik, wangi, bersih, harum, bercahaya, bersinar menerangi kuburan kita, maka tak usahlah kita takuti. Itulah amal ibadah kita yang kita buat. Tapi kalau dia datangnya busuk, hitam, segala macam, itulah amal jahat kita tuh. Kita yang membedakan sekarang. Allah kasih kita akal dan pikiran untuk berpikir mana yang lebih baik. Makanya selagi bisa kita untuk berusaha berbuat baiklah. Kenapa ada orang yang meninggal itu dia senyum? Banyak sedekahnya. Arti sedekah itu bukan hanya sedekah minum makan aja, bukan ini aja. Subhanallah itu sedekahnya. Karena dalam kitab Mutiara Rasulullah Imam An-Nawawi, setiap kalimat takbir, tahmid, zikir itu ada sedekah. Setiap ruas tulang itu ada sedekahnya. Ada sedekah semuanya. Apalagi macam tadi. Ada alhamdulillah zikir kita sedekah 600. Berarti yang 600 kali zikir itu, apakah Allah balas 600? Tidak. Allah itu maha pengampun, maha penyayang, maha rahman, maha bijaksana. Kalau Allah itu membalas 600 kebaikan buat kita juga, buat orang tua kita juga yang sudah berpulang, berarti Allah itu belumlah Tuhan semesta alam lagi. Cuma dia membalaskan satu sama satu. Tidak mau dia begitu. Tapi kita tahu usah bertuju kepada itu, berarti kita kajinya mencari pahala seperti itu. Tapi buatlah kita yang berzikir tadi, mak ayah kita kubur dapat. Apalagi yang terkhusus kepada keluarga mak daripada Abu Ali ya, nah, itu langsung itu. Kita pun yang membaca dapat untuk mak dan ayah kita juga yang zikir kebaikan dan sebagainya juga dapat pahala kepada almarhum ahli bait. Kenapa? Karena ahli bait adalah dia berhajat. Makanya kalau kita diundang orang, assalamualaikum, salam, tak datangnya aku malamnya habis maghrib, apa hukum itu? Apa hukum? Tak datang aku boleh ya, habis maghrib ya, apa hukum? Hukum yang mengundang itu apa hukum? Sunnah. Hukum yang mengundang tadi hukum yang diundang. Disinilah kita kadang-kadang kurang fikih. Alah, jangan. Hukum mengucap salam itu apa? Menyambut salam wajib. Mengundang orang kita mengundang, saya mengundang ini sunnah hukumnya.
Keren, yang diundang tadi tapi kalau ada keperluan yang lebih wajib lagi, nah batal ini. Nah misalnya keluarga kita segala macam itu. Nah, jadi waktu kita di alam kubur, makanya para aulia Allah itu, para wali Allah itu, dia pada hakikatnya dalam kubur itu dia sembahyang. Orang yang sudah sampai ke makam itu dia sembahyang. Sembahyang itu tak pakai wudu, tak pakai takbiratul ihram, tak rukuk, tak sujud, kehadiran hati dia kepada Allah terus, karena dia tidak mati, karena dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya setiap yang mati itu kita doakan. Ya paling tidaknya dia kalau sudah nafsu mutmainnah kan nafsu yang tenang. Kita doakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Al-Fatihah. Kita doakan. Makanya kita nih para jemaah ini pelan-pelan lah belajar. Arti pelan-pelan belajar tuh paling tidak, walaupun kita belum tampil, setidaknya kita sudah menguasai dikit-dikit. Nanti beli kitab, beli buku balik sekampung untuk menangkinkan mayatnya. Nanti kau aja ya. Mana tahu pas ada keluarga kita yang meninggal, tak ada yang datang, kita yang maju. Apalagi kita satu ikhwan, kita semua. Ada sudah ikhwan kita meninggal, tak ada yang punya, kita saudaranya, pangku. Kita yang menghentikan. Tapi kalau ada Bilal setempat tuh, kita tidak menghormati, Tapi kalau memang dia sudah dekat sama kita, apalagi orang tua kita, Bilal di situ tuh cuma duduk aja, nengok kita tuh. Yang berhak itu kita anaknya, jangan orang lain. Sunnah hukumnya membacakan doa mandi Ismail, wajibnya mandi. Makanya kita jangan terbalik. Kalau nanti dah siap mandi, makanya kalau memandikan mayat itu jangan langsung air itu langsung ke badan. Apabila air itu langsung ke badan, maka mayat itu tersakiti. Bagaimana caranya? Dia ampuh dia. Dan ada juga nanti mati itu juga yang dia najisnya terus keluar. Mana najis keluar? Mati tabrakan atau dibacok orang, mengalir darah di kepala ini. Bagaimana caranya? Dia kan darahnya kan keluar terus. Nah di situ kita umumkan sama jemaah, sama orang kerja. Bapak-bapak yang mana untuk mensolatkan jenazah silakan ambil wudu. Karena jenazah darurat. Umumkan. Karena dia tak bisa dia dikapani dulu. Karena dia bernajis. Bagaimana cara? Waktu dimandikan dulu sholatkan. Jadi kalau ada nabi yang seperti itu tuh, udah saya kasih tahu ilmunya. Bilangkan sama keluarga. Ini matinya kenapa? Tabrakan, batingan, hancur segala macam, meleleh terus darah terus. Apalagi sistemnya tidak punya kecelakaan apa namanya? Pembuluh darahnya pecah, bisa keluar darahnya. Jadi bagaimana caranya? Kan sholat jenazah ini wajib ain apa wajib kifayah? Kan kifayah. Duanya satu aja sholatkannya sudah selesai. Jadi yang satu dari itu ambil selang kan ada langsung selang, jampu ini badan kepalanya curahkan aja ya. Tapi jangan langsung kan ini badannya. Ini badannya jangan langsung terselang ke kemari. Dia tersakiti. Bagaimana dia? Lapih pakai tangan. Jangan langsung kan. Karena jenazah itu tersakiti dia. Lapih terus. Ini kan mengalir nih dari mulut dan hidung nih keluar darah nih. Udah. Yang imam tadi itu suaranya. Usalli ala hadzal maiti arba'atan bi rabbil qabla kifayatin imam adalah Allah. Ini langsung aja nih. Dia langsung tak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus saja. Sampai selesai. Setelah selesai ini nanti udah semuanya dah kapan nih baru bawa. Jadi kalau ada berdarah itu berarti belum bisa. Makanya kalau dia darah itu mengalir, begini caranya. Sholatkan dia waktu dalam keadaan dimandikan. Cuma diselesaikan dulu. Maksud diselesaikan dulu. Udah semuanya bersih, istinja segala macam. Sugikan dia. Itulah yang ada 7 kain sugi itu kan. Sugikan dia. Siap sugikan, ambil air 9 ya. Itulah air jeruk itu. Udah? Habis siap air 9, wudu. Makanya kalau keluarga kita yang meninggal, apa yang sudah saya berikan kepada para jemaah masalah ilmunya buat. Waktu kita ngambil wudu, apa kita sambungkan? Ya Allah, putihkan wajahku seperti putihnya cahaya. Jadi kalau kita mau mewudukkan orang mati itu gitu. Ya Allah, putihkan wajahnya seperti putihnya cahaya. Makanya saya kalau ada yang meninggal itu, saya yang mengambilkan wudhu itu. Saya berikan itu. Itulah pertolongan itu yang bisa kita kasih. Duit mana laku lagi sama dia.
Apa yang bisa? Ya Allah, putihkan wajahnya Allah seperti putihnya cahaya. Waktu masuk tangan ya Allah, berikan catatan amalnya. Kita berdoa yang baik, insya Allah orang akan mendoakan. Ahli kubur itu aja nanti akan menyambut kita nanti dengan senang hati. Kenapa para ahli kubur itu suka dengan menyambut kita dengan senang hati? Karena kita melewati kuburan dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli kubur, al-fatihah. Setiap kita sudah berikan al-fatihah, itu kan penduduk juga ya. Ini kan masyarakat kuburan itu juga. Bagaimana rupanya? Apakah dia hidup? Kan tadi sudah dijelaskan. Allah berhak mengembalikan ruh itu. Makanya kalau orang yang di dalam kubur itu, Allah bisa saja mengembalikan ruh itu ke dalam kubur itu. Sehingga dapat dia mendengar anaknya berjarak segala macam. Karena ruh itu tempatnya mana? Ada 3. Buka kitab ruh karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ruh itu pertama di Iliyin. Ini Iliyin ini orang yang selalu berhubung sama Allah. Nah, itu ruhnya itu. Termasuk mudah-mudahan kita. Amin. Kita berhubungan dengan Allah. Walau dalam sembahyang, walau luar sembahyang berhubung. Kita jauh, tapi jadilah untuk tahap belajar. Nah, itu di Iliyin. Itu tak ada siksa lagi. Makanya kalau orang sudah mati, dia mati di tempat di Iliyin, tak ada lagi. Tak ada lagi di alam barzakh itu ada. Karena di alam barzakh itu adalah alam penyiksaan. Nah, yang kedua alam sijjin. Jangan. Sijjin jangan. Kalau Allah tidak memberikan apa yang kita buat. Yang ketiga Allah Maha Kuasa mengembalikan ruh itu kepada penduduk kubur itu pada tahukah ada anak-anaknya untuk berziarah. Nah, dari kesimpulan dalam cakap yang kita cakapkan tadi, apa yang kita buat kepada emak dan ayah kita semuanya sampai. Karena jadinya kita ini daripada 4 dari ayah, 4 dari emak. Waktu juga yang menentukan udah jam 10. Sebenarnya saya lagi ingin juga membuka hebatnya wali Allah yang bernama Wan Syekh Haji Abdul Amin Ambulung itu. Saya suka menceritakan itu. Kenapa? Dituduh orang ajaran sesat. Jadi kalau kita tidak ajarkan dituduh orang itu sabar. Gimana contohnya? Hayya 'alas shalah kata masjid. Dan sholat di rumah. Bertentangan dengan fikih. Tapi kalau kita ke sana, apakah mau orang berzikir la ilaha illallah? Padahal di alam ruh itu yang dituntut. Di alam ruh, di alam alastu. Alastu bi rabbikum qalu bala sayna, apakah aku lihat Tuhanmu? Ya. Apa yang kita ucapkan? Adakah subhanallah? Adakah alhamdulillah? Adakah Allahu akbar? Tak ada. Apa yang kita ucapkan? La ilaha. Itu harus saya buka Quran surah Al-A'raf 24. Jadi kalau satu di 2. Kalau ada orang yang menyalahkan itu, bukakan kajinya di alam ruh. Kan kajinya. Jangan menyalahkan kita. Karena kalau menyalahkan ini berarti salah ajaran kita ini sesat, salah amalnya. Kalau setiap sesat wajib dihadapkan balik. Tapi kalau orang yang mengerti, coba tengok kehebatan Haji Abdul Amin Ambulung. Dituduh dia sesat.